الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Dengan bekal takwa itulah Allah menjanjikan kepada kita pertolongan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa pekan terakhir kita mendengar kezaliman dan penjajahan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Maka yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa permusuhan melawan orang-orang Yahudi bukan hanya ada di Palestina saja, namun kapanpun dan dimanapun kita berada, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani akan senantiasa mengganggu dan berusaha menjauhkan kita dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka selama kita beriman kepada Allah, selama itu pula permusuhan melawan orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani akan senantiasa ada. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Dan tidaklah orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang mukmin kecuali karena mereka beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita harus melakukan usaha dan upaya agar kita memenangkan pertempuran melawan orang-orang kafir, agar kita bisa selamat dan ditolong oleh Allah ketika orang-orang kafir berusaha menjauhkan kita dari agama Islam, baik mereka memerangi kita dengan senjata maupun memerangi kita dengan syubhat dan syahwat. Maka semua usaha kita untuk melawan mereka tidak akan berhasil
kecuali jika kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menekankan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada penolong, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka marilah bersama dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita mempelajari sejenak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bagaimana agar kita bisa selamat dan ditolong oleh Allah dari godaan dan gangguan serta kedzaliman orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cara yang pertama atau sebab yang pertama agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada seluruh rukun-rukun iman dan melaksanakan konsekuensi dari keimanan tersebut. Apabila kita menjadi hamba-hamba yang beriman dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah pertolongan itu akan segera datang. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan telah menjadi kewajiban kami untuk menolong hamba-hamba yang beriman. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguh kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan kami akan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat nanti. Maka cara pertama dan paling utama agar kita menjadi hamba-hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allah adalah dengan senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan kita menurun, ketika keimanan kita tidak baik, maka ketika itu orang-orang non-muslim akan menguasai dan mengalahkan kita semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haitsu dhaharal kuffar," maka di mana saja jika ada orang-orang kafir yang mengalahkan orang-orang muslim, fa innama dzalika lidzunubil muslimin, maka tidak lain itu semua karena dosa mereka sendiri, karena dosa kaum muslimin itu sendiri. Allati aujabat naqsa imanihim, yang dosa-dosa itu menunjukkan bahwa keimanan mereka itu tidak sempurna. Summa idza tabu, kemudian apabila mereka mau bertaubat kepada Allah, bitakmili imanihim, dengan berusaha menyempurnakan keimanan mereka, nasarahumullah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebab kedua agar kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melaksanakan amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah amal ibadah tidak disebut sebagai amal soleh kecuali jika amal ibadah itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Al-amalus salih huwal khali minar riya al-muqayyad bis sunnah." Amal soleh adalah yang terbebas dari riya, artinya amal yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita memperbanyak amal soleh kepada Allah, semakin kita memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat pertolongan Allah kepada kita semuanya. Allah telah menekankan hal tersebut dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat." Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, "La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim."
Sungguh Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan sungguh Allah benar-benar akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan rasa ketakutan mereka dengan aman dan sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang demikian itu karena mereka semua beribadah kepadaku dan mereka tidak menyekutukanku dengan satu apapun. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan memperbanyak amal soleh, dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga agar kita ditolong oleh Allah, dilindungi dari kedzaliman orang-orang non-muslim, baik kedzaliman dengan senjata maupun kedzaliman dengan syubhat dan syahwat, adalah dengan kita berloyal, mencintai, mengasihi sesama muslim, dan kita berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa saja yang berwala kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, dan berwala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia loyal kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya tentara-tentara Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsir ayat tersebut, "Hadhihi bisyaratun 'azimah." Ini adalah kabar gembira yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man qama bima amara Allah bihi, yaitu siapa saja yang melaksanakan perintah Allah, wasara min jundihi wa hizbih, dan bergabung dengan kaum mukminin yang mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahumul ghalabah, merekalah orang-orang yang akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai kaum mukminin, berloyal dengan sesama kaum mukminin adalah sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mencintai orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir, merasa butuh dan lemah di hadapan orang-orang kafir adalah sebab kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolong oleh Allah. Allah telah menekankan hal tersebut dalam surat Hud. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Jika itu kalian lakukan, maka kalian akan disiksa dengan api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi kalian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsarun, dan kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kalian tidak ditolong oleh Allah? Allah menyebutkan dalam ayat itu, ketika orang-orang yang beriman condong, cinta, sayang, bergabung dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebab agar kita segera ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari gangguan orang-orang non-muslim adalah dengan kita memperjuangkan agama Allah. Dalam artian kita berusaha memahami, mempelajari ilmu agama Allah, berusaha pula untuk mengamalkannya dalam pribadi kita, mengamalkannya dalam keluarga kita, mendakwahkannya kepada keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya, serta membudidayakan kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itu semuanya, dengan kita menolong agama Allah, menegakkan syariat-syariat Allah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menegakkan agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Allah berfirman pula dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ard. Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah benar-benar akan menolong hamba-hamba yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan di tangan Allah semata kesudahan segala urusan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan melaksanakan beberapa sebab tersebut, semoga kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جل ثناؤه وتبارك اسمه في السماوات والأرضين، الذي تحيط رحمته بخلقه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebab yang terakhir atau di antara sebab agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bertawakal kepadanya. Dengan kita melakukan usaha-usaha nyata, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah, mempersiapkan ilmu agama yang mencukupi agar kita mengenal dengan baik agama Allah, mempersiapkan ketangkasan fisik kita, ketangkasan dalam memanah, ketangkasan dalam berkuda, dan ketangkasan yang lain yang dibutuhkan dalam medan jihad fisabilillah. Kemudian setelah itu kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah akan menolong kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Dan jika Allah meninggalkan kalian, Allah membiarkan kalian, maka siapa lagi yang bisa menolong kalian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya hanya kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sedangkan selain Allah adalah zat yang lemah. Maka jika kita ingin mendapatkan kemenangan dan pertolongan, tidak lain dan tidak bukan kita meminta itu semuanya kepada Allah semata. Karena dialah satu-satunya zat yang bisa menolong kita. Dialah satu-satunya zat yang maha kuasa dan tidak bisa dikalahkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi beberapa cara dan sebab yang harus kita lakukan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah petunjuk Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an bagi siapa saja yang ingin dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang mana petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang paling baik. Siapa saja yang mencari pertolongan dengan cara yang tidak ditunjukkan dalam Al-Quran, maka cara itu semuanya tidak akan berhasil, hanya sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Quran, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling baik. Maka jika kita menginginkan pertolongan, perlindungan dari Allah, dari gangguan dan kedzaliman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, marilah kita berusaha melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran tersebut. Dengan demikian semoga kita menjadi hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah di dunia hingga di akhirat, menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan agamanya, menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia hingga di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya qawiyyu ya aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa saddid khutahum wa yassir lahum tahkima kitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.